rasa sakit hilang, tapi penyakit tidak sembuh-sembuh, infeksi malah percuma. Atau diberikan antibiotik supaya dia sembuh, tapi penahan sakit tidak diberikan, maka selama penyakit itu ada, sakitnya tetap dirasakan. Bagaimana supaya penyakitnya sembuh, sakit hilang, rasa sakit, dua-duanya diminum. Samalah dengan yang ini. Ini satu paket Al-Falaq dan An-Nas, itu satu paket. Sababun nuzulnya sama, maka pakai dua-duanya. Habis membaca Al-Falaq, baca An-Nas. Beda dengan ini surah yang terakhir. Yang pertama, ulama mengatakan, kenapa kalau kita teliti penyakit di dalam Al-Quran, yang pertama kali disebut ketika membaca awal-awal surah, itu yang pertama kali ditemui adalah penyakit keraguan-raguan. Di mana itu? Di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan-raguan fihi, di dalamnya. Jadi awal penyakit yang disebutkan di dalam Al-Quran ragu-ragu. Akhir penyakit yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan penyakit medis, jadi penyakit hati, penyakit iman yang merusak iman. Awal penyakit ragu-ragu. Akhir daripada Al-Quran penyakit yang disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, was-was. Dua penyakit ini dikomentari oleh ulama tafsir. Diawali penyakit dibuka dengan ragu-ragu, ditutup dengan was-was. Dua penyakit ini penyakit yang susah diobati. Yang pertama ragu, terutama ragu tentang masalah rezeki. Kan banyak kita ragu. Mana buktinya? Kalau ada dapat rezeki gelisah, ragu berarti. Kalau kena PHK, mengeluh seakan-akan rezeki itu yang memberikan pihak kantor, pihak perusahaan. Di mana keyakinannya kepada Allah? Orang yang tidak ada ragu-ragu, di PHK, tidak di PHK, makan atau tidak, dia tetap tenang. Karena dia yakin selama hidup ada, rezeki tetap ada. Ini kan ragu-ragu nih. Yang kedua penyakit parah, was-was. Ragu-ragu itu timbul sebab adanya was-was. Siapa yang dua membuat was-was? Syaitan dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membuat was-was di dalam hati manusia. Sebab was-was tadi timbul ragu. Sebab was-was timbul ragu. Ayo ya syaitan, dipecat sudah, tidak ada lagi dapat gawian, kada makan. Lalu ragu. Ayo ya syaitan, tutup toko. Wah, ini banyak orang online sudah. Ayo, kada laku lagi, tutup, gulung tikar, ragu lagi. Ya, ragu tadi. Timbul ragu-ragu. Anak. Jadi maka satu-satunya dilamar oleh dua orang. Nah, jadi satu-satunya datang dua orang melamar. Satu pagi, satu petang. Yang satu berdatang petang. Yang satu pagi, yang satu petang. Cuman belum diterima yang pagi. Yang mau diterima ada boleh lagi. Lamaran orang jangan dilamar. Enak raja abahnya,
datang pagi. Siapa yang datang orangnya kada tapi berduit, gawiannya apa? Bersepeda mengajar, bukan sepeda motor, sepeda pancal bertinjak. Bukan berduit berarti, tidak duit tukar Honda. Nah, pakayuh terus ke mengajar. Kadang di masjid ini mengajar, kadang di sini mengajar, kadang ke rumah mengajar, bersepeda kemana-mana. Karena dahululah jabahnya. Kami beri waktu jaga 3 hari, karena 3 hari datang pulang ke sini. Patah datang pulang ada orang melamar. Siapa itu? Calon bupati. Selesailah sudah itu. Tapi dia ada bangsa bupati kita ini ada yang bujang. Sudah ada keluarga. Ini contohnya aja. Siapa nih? Pak Jia ini, kami ini berhubung di sini. Ini anak melamar anak gadis pian. Oh, ini kayaknya yang digambar di jalan-jalan. Aku calon bupati. Diterima. Dan dia pikir lagi. Langsung diterima. Pada tahun korupsi kahinya, penyelewengan kahinya, bujur kahinya, jujur kan, ada kan? Yang penting diterima. Telepon yang pagi tadi lah betul atau tidak terima. Itu karena ragu. Padahal bukan di situ rezeki itu datang dari Tuhan, bukan datang dari jabatan. Bukan datang dari jabatan, ragu. Nah itu namanya talbis. Talbis itu gawian setan. Yang dimaksud talbis izharul batil fi suratil haq. Setan itu menampakkan ketidakbaikan yang batil ditampakkan oleh setan, bentuknya jadi bujur. Jadi betul nih, seharusnya inilah yang kita kawinkan anak kita. Agar toh dan kita pelihara anak kita ini dari halus, anak satu-satunya. Apa yang hendak anak kita tukarkan. Pas dilamar yang bersepeda, ada sengsara anak kita kayaknya. Itu kena itu talbis itu setan. Setan ini yang bujur nih. Namanya izharul batil fi suratil haq. Menampakkan, mengangan-angankan yang batil tapi dengan bentuk benar. Orangnya disebut ghurur. Orang yang ditangkis oleh setan nih, yang dimasukkan ke dalam otaknya, itu disebut ghurur. Ghurur itu tertipu. Apa yang dimaksud ghurur? Nau'u jahlin, satu macam kebodohan, yujibu i'tiqadal fasid sahihan, yang membawa mengiktiqadkan berkeyakinan yang rusak itu dianggap betul. Gara-gara setan tadi, gara-gara talbis. Setan menampakkan yang batil bujur. Orangnya tadi bodoh, melihat yang batil dianggap betul. Sekali dikawinkan, habis dikawinkan, rupanya calon Pak Anyar belum jadi bupati, gagal jadi bupati, habis duit. Yang sukses itu sebutnya juga tim sukses. Itu tim sukses kalau itu. Ini ada mau takbor ada. Tim sukses itu sukses, ada suara gagal. Jadi kalau hendak ada suara gagal, jangan jadi calon, tapi jadilah tim sukses. Sebisa kita yang merayu, duit bos. Kita ini lagi berdakwah nih di Kota Baru, kayak apa caranya supaya kita dipilih? Kirimkan 500 apalah kira-kira 5 juta. Segan apa 5 juta? Segan duduk di warung kopi, kita bandarkan ke kawanan di sini. Kita duduk warung kopi sini, bandarkan. Yang penting pilih biar siap. Ya, kirimkan transfer 5 juta. Paling habisnya itu 2 juta, 3 juta. So, kantong. Kan sukses dong. Selesai pemilihan, sugih tim sukses. Bisa bangun rumah ya, yang kada terpilih paling kepala. Itulah namanya talbis. Jadi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. 3 itu sanjungannya. Beda dengan surah pertama Al-Falaq. Al-Falaq itu 1 kali menyanjung, 3 kali minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Sebutin aja. Tapi perlindungannya minta 3. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 4. Tapi nyanjung 1 cuma. Sedangkan ini surah nyanjungnya 3. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai manusia. Malikin nas, Tuhan yang memiliki manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Minta perlindungannya 1 cuma. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari was-was, keburukan was-was al-khannas yang tersembunyi. Ulama tafsir mengatakan kenapa beda? Al-Falaq itu memintanya 4, padahal nyanjung sekali cuma. Sedangkan ini perlindungannya hanya minta 1, tapi nyanjung Allahnya 3. Karena dalam surah Al-Falaq minta perlindungan dari yang zahir, dari keburukan waktu malam jika telah gelap, dari dukun-dukun perempuan, dari yang meniup-niup fuhul, dari manusia yang hasud. Ini zahir sebenarnya masih bisa terlihat, gampang untuk dihindari. Beda dengan surah An-Nas. Surah An-Nas itu bisikan hati. Nah, ini yang susah. Maka disanjung Allah itu 3 kali, padahal mintanya hanya sekali. Min syarril waswasil khannas. Daripada keburukan was-was yang tersembunyi di dalam. Nah, berat nih. Berat kayak tadi. Contohnya tadi kan berat. Ragu dengan rezeki. Maka yang di dalam ini membisiki itu ada 4. Yang pertama, ulama mengatakan wa'lim wa'lam anna khawatir qalbi 4. Yang melintas bisikan-bisikan yang di dalam hati itu 4. Yang pertama rahmani, yang kedua malaki. Rahmani ini langsung datang daripada Allah. Yang kedua malaikat, yang ketiga nafsu, yang ketiga syaitan. Nah, ini seluruhnya ini masuk di dalam sini berperang. Mana cara kita membedakan? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, yang pertama, kalau dia rahmani, bisikan yang langsung datang daripada Allah, tidak ada yang bisa membantah. Contoh, orang nakal, preman, tiba-tiba ingin taubat. Keluarganya, kawan-kawannya menasihati, aduh jangan taubat, lebih baik kita minum aja, masih nyaman minum, enak masalah taubat tuh. Tapi berkeras, pokoknya aku taubat. Siapapun yang ingin menghalangi, tidak ada yang berhasil. Ini namanya rahmani. Orang di luar Islam ingin masuk Islam. Ketika ingin masuk Islam, digoda oleh saudara-saudaranya jangan masuk Islam, bahkan dipukul oleh saudara-saudaranya, disiksa, tetap mau masuk Islam. Ini namanya rahmani. Tidak ada yang bisa menolak.
kuat, bisikannya itu kuat, namanya langsung datang daripada Allah. Bagaimanapun disiksa umpama tidak akan membatalkan keislaman, namanya rahmani. Ada yang kedua, malaki, datang daripada malaikat. Ini tarik undur deh, kayak main kelayangan, kadang luber kadang narik, kadang luber kadang narik. Udah taubat sudah, maaf dah, bermaksiat, minum sudah, zina, bohong sudah, apalagi menggibah mau tiap hari ya, fitnah ke orang lebih aja. Taubat, karena timbul-timbul dilawan oleh syaitan di dalam pulang. Namun aku taubat, jangan-jangan merosot rezeki pulang. Nah iya udah, kan gitu. Anak tarik undur tuh, tarik undur, ragunya, enak lah, esok pulang pikirkan taubat apa kata. Sok pikirkan pulang, tiba-tiba timbul pulang, ya malaikat bila lagi taubat, hanya umur habis esok, jangan-jangan mati esok dia pulang. Nah, taubat datang pulang lawannya syaitan. Masalah mati itu penyakit, bila penyakit belum ada, insya Allah belum mati lagi. Pikir pulang jujur juga. Timbul pulang, belawan, ambil pulang, bertaubat. Ini tarik undur, ini dari malaikat namanya. Tarikannya kurang kuat, tarikannya kurang kuat. Itu datang daripada malaikat. Kadang-kadang malaikat berhasil membujuk, kadang-kadang kalah. Kalah dari siapa? Dari syaitan. Jadi hati kita ini ibaratnya itu tempat ladang, tempat tukarnya syaitan lawan malaikat. Setiap hari dia bisikan timbul, tiap hari bisikan timbul. Yang lebih sulit itu kalau di spot dosa tadi, syaitan tadi, nafsu tadi dengan makanan terbaik. Nah itu selesai, tambah susah untuk menjadi orang baik. Tapi kalau makanan kita baik, insya Allah menang terus. Malaikat membujuk, hadir aja malaikat maulid malam nih, timbul daripada lagi ujian itu datang ke acara maulid, timbul pulang bisikan yang satu, wah ngantuk nggak deh kalau sama kan, aku ada cerabang paling guring, itu guring di rumah, ujung juga daripada nyopani guring di sana, di rumahnya. Itu namanya tuh perang malaikat syaitan, kadang-kadang menang malaikat, kadang-kadang kalah malaikat. Menang kapan? Kalau dibantu dengan makanan baik, menang terus malaikat. Tapi kalau makanan yang masuk tidak baik, wah merdeka syaitan. Dikit gak diikuti oleh syaitan. Nah, dok ya syaitan. Penceramahnya siapa aja pulang, cek di dalam HP adakah kabar? Oh, penceramahnya, guru ini lah mengantuk, aku ini di rumah aja. Selesai. Di syaitan menang pulang. Sana kau di syaitan malaikat. Datang pulang malaikat, ada apa aja malaikat, ngantuk guring hati itu guru kada juga gurinya, bujur juga baik guring di majelis dibanding guring di sini. Tulang tulangnya, katanya guring bujuran di sana, tak apa ya penting tulang. Itu perang, itu syaitan malaikat, itu kurang lebih aja. Jadi yang pertama bisikan Allah, kalau Allah yang sudah masuk di situ, yang memberikan bisikan hidayah, itu tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau syaitan, kalau malaikat tarik ulur, tetap ada lawannya yaitu syaitan. Jadi syaitan pun tarik ulur dengan malaikat. Ibaratnya kalau bisikan syaitan itu kata Imam Al-Ghazali sama seperti anjing. Syaitan itu tidak kuat bisikannya karena dia dilawankan oleh malaikat yang melawan sedikit-sedikit seperti itu. Tidak kuat dia, sama seperti anjing. Anjing itu kalau berkelahi dengan kita, terus bapak mempelajari anjing, cuma di kitab seperti itu. Anjing itu kalau dia berkelahi, entah dia ingin melawan manusia atau ingin melawan harimau, dia tidak dari hadapan. Dia menghadap, kalau tidak dapat dari hadapan, maka dia ke samping, masuk dari arah samping. Kemudian kalau di samping tidak dapat, digalah lagi, ya lewat sebelah sini. Jadi anjing tidak kuat, cuma caranya banyak. Caranya memasukkan supaya bisa maksiat itu banyak. Seperti itulah syaitan, bisikan ke dalam hati.
Itu aja syaitan. Ngumpulkan malam nih. Pikir-pikir pulang masuk pulang malaikat ada ngumpul. Baik guring di rumah karena tiba orang pulang. Pikir-pikir pulang. Di rumah guring itu aja syaitan. Baik ngumpul ngopi ada juga stumat benar ya stumat ujungnya banyak juga sih. Kadang di warung kopi itu sampai jam 1 malam. Tak apa yang dibahas sudah tahu juga. Kadang mau habis. Ada aja pembahasan. Apalagi sih kau melawak, wah mengakak-ngakak. Ada bisikan nafsu. Nah, ini yang berat juga. Bisikan nafsu itu ibaratnya kata Imam Al-Ghazali sama seperti singa. Nafsu itu kalau membisiki susah dilawan, sama seperti singa. Dia tidak lemah, dia main hadapan-hadapan. Tidak ada pancingan kiri kanan kayak anjing, tidak ada. Singa harimau itu main depan seluruhnya karena orang-orang kuat. Kalau umpama kita nabrak, saya pikir ibu ikawan pulang maulid aja kawan, aduh kadang aku paning kepalanya, banyak pikiran. Kada aja kawan, kita ke sana aja supaya tenang pikiran. Kada pokoknya aku di rumah aja. Ditambahi kawan pulang kena aku upah, kada aku di rumah tukang sudah. Nah, duit pun kada daknya. Nah, itu nafsu sudah. Jika dia apa-apakan lagi. Nah, nafsu ini tidak bisa diapa-apakan kecuali satu juga, dilawan. Kalau syaitan bawa berzikir, isi hati dengan zikir, dia melemah. Nafsu sudah bisa dizikiri. Dan jika dibacakan ayat kursi nafsu tadi, dia hanya satu obatnya, dilawan. Itu 4 bisikan, harus bisa membedakan yang 2 bagus, yang 2 kada bagus. Lalu bagaimana yang terakhir ini? Min syarril waswasil khannas, daripada keburukan waswas yang tersembunyi di dalam hati. Siapa yang membisikkan? Minal alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam hati. Minal jinnati wan nas, daripada jin, syaitan maksudnya, dan manusia. Manusia kan tidak di dalam hati. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud di dalam hati bukan dia masuk dalam hati. Manusia itu memasukkan pendengarannya ke dalam sini, tapi kita merespon di dalam hati. Jadi kadang-kadang kekawanan itu ada yang kada baik. Nah, itu disebut syaitan dari manusia. Aku ini berkelahi semalam lawan siapa? Ya kawan, lawan tetangga. Apa salahnya punya mampir manggaku? Ya kawan, aku selesai dah tuh. Wah, ini setonnya ini. Jadi jangan dihira. Ini yang model-model ini. Ini memalasi banget. Wah, aku selesai dah. Parang pula ya kawan. Nah, ini seton. Jangan di. Kadang yang seperti ini yang parah nih. Wah, tujuan jual. Aku merasa ada orang di rumah tiap hari gawian nabas. Ruwet gitu ya kawan. Apalagi, aduh. Ini yang parah nih model-model kayak ini. Ini jin ini setan daripada manusia. Seharusnya bukan seperti itu. Oh, sabar. Biasa aja kadang-kadang orang tuanya mudah-mudahan taubatnya. Andai kata sebuting, yo mangga apa yang disalahkan? 5.000 itu harga mangga. Parahnya, mungkinnya hendak makan. Icarnya lihat mangga situ bagus-bagus mangganya. Ada juga ya salahku juga mangga kawadahinya, salah situ juga. Nah, kan begitu. Dinasihati bukan dipemanasi. Nah, jadi kalau yang bisa memanasi itu, itulah yang namanya syaitan tadi. Jadi bisa-bisa kita, jangan kita terumpat ke sana. Timbangannya itu jangan nafsu. Timbangan hidup ini ilmu, bukan perasaan. Timbangannya ilmu. Nah, ditimbang lawan ilmu. Baik apa kada? Ilmu mengajari sabar, maka sabar. Ilmu bukan mengajari emosi, tidak ada ilmu mengajari emosi. Ilmu itu sabar, syukur, ikhlas. Timbang, kenapa aku sariklah orang mengambil mangga sebuting dua, tadinya pohonnya yang dicabut, karena berbuah ya pulang. Nah, berarti aku dikurang ikhlas. Berarti apalah sebuting mangga 5.000, saya bilang 5.000, apa salahnya? Ada apa-apalah, aku nikah 10 dan ikhlaskan juga, kan nyaman seperti itu. Nah, ini kepada pulang lawan kawan pulang
yang bisa memanasi, aduh hancur. Tuh ujungnya berkalahi orang yang malas sendiri apa? Tidak ada tahu apa-apa. Kebodohan ke orangnya tidak tahu apa-apa. Jadi yang disebut minal jinnati wan nas. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi penyakit yang paling parah, penyakit yang ada di sini ini, penyakit paling parah yang di dalam. Dan ini yang disinggung yang paling akhir adalah penyakit-penyakit hati. Maka di dalam hati itu pula letaknya amal kita diterima atau tidak. Kita beramal masalah sah atau tidak sah, cukup patokannya fikih saja. Cukup syarat, cukup rukun, sah. Yang susah itu diterima atau tidak. Fikih belajar. Mana syarat-syarat sembahyang? Suci daripada hadas, badan suci daripada najis. Wudu kalau dia junub mandi, lihat badan bersih daripada najis sudah. Rukunnya mana? Pelajari rukunnya, maka selesai sembahyang tadi. Yang susah itu adalah diterima atau tidak. Nah, masalah diterima atau tidak ini masalah hati. Kadang-kadang orang itu timbul ujub, penyakit hati juga. Kadang-kadang ria, penyakit hati juga. Kadang-kadang sombong, kadang-kadang sum'ah dan sebagainya. Ini yang susah untuk dihilangkan. Kalau bisa membersihkan hati, bening dia sebagaimana botol ini, karena isinya air jernih, dia bening, tembus pandang, maka ketika itulah orang itu bisa kasyaf. Dia melihat apa yang ada di hati orang lain. Dan ini sebagian para aulia-aulia Allah memiliki hati seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu, jadi banyak hancur amal kita. Kenapa? Banyak kecampuran. Kadang-kadang malas beramal ibadah, kadang-kadang sebagiannya memang kita timbul riya dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga amal ibadah kita, jangan sampai kecampuran. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan iman kepada para aulia-aulianya Allah, orang-orang pada zaman-zaman dahulu, mudah-mudahan kita pun diberikan demikian. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum